Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh tubuh. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Alat gerak hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yang dimaksud adalah otot. Di sini disebut alat gerak aktif karena organ tersebut dapat bergerak. Sedangkan yang dimaksud alat gerak pasif yaitu tulang. Disebut alat gerak pasif karena tidak dapat melakukan gerakan sendiri. Kerjasama antara otot dan tulang akan membentuk suatu sistem. Sistem tersebut disebut dengan sistem gerak. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ayo, anak-anak sudah tahu belum contoh dari vertebrata? Ya, ada beberapa contoh hewan yang bertulang belakang seperti kuda, kelinci, kucing, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan avertebrata adalah cacing, siput, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sudah jelas belum anak-anak mengenai organ gerak hewan dan manusia? Saya kira sudah jelas ya. Kita lanjutkan pelajarannya dengan ide pokok. Nah, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering disebut sebagai pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Bagaimana cara menentukan ide pokok suatu paragraf? Yang pertama, tentunya kita harus membaca teks tersebut secara seksama maupun secara keseluruhan. Yang kedua, kita cari kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Ayo, siapa yang masih ingat tentang macam-macam paragraf? Ya, ada yang disebut dengan paragraf deduktif, paragraf induktif, maupun paragraf campuran. Paragraf deduktif, kalimat utamanya terletak di
awal paragraf. Kemudian paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran, kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan contoh paragraf, kemudian kita cari ide pokoknya. Ada sebuah paragraf yang berjudul gurita. Nah, di sini termasuk paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kalimat utamanya, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kemudian dari kalimat utama tersebut, kita cari ide pokoknya. Ide pokoknya ketemu, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Sudah jelas anak-anak pembelajaran hari ini? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.